Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatin Nadiro dengan NIM C1C019130 dari kelas R9. Di sini kami menjelaskan materi tentang akad salam di mata kuliah Akuntansi Syariah dengan dosen pengampu Dr. Wirnya Eka Putra, SEMSI CIKNR CSRS. Selanjutnya yaitu di sini akan menjelaskan tentang pengertian akad saham. Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. PSAK 103 mendefinisikan salam sebagai akad jual beli barang pesanan atau yang disebut muslam fee dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilaihi. Nah, selain pelunasannya dilakukan oleh pembeli atau al-muslam pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Untuk menghindari resiko yang merugikan, pembeli diperbolehkan meminta jaminan dari penjual. Selanjutnya yaitu jenis akad salam terbagi menjadi dua, yaitu ada salam dan salam paralel. Yang pertama yaitu salam, yaitu transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Dan yang kedua yaitu salam paralel, yaitu artinya melaksanakan dua transaksi salam, yaitu antara pemesanan atau pembeli dan penjual, serta antara penjual dengan pemasok atau supplier atau pihak ketiga lainnya. Selanjutnya yaitu dasar syariah. Yang pertama di sini ada sumber hukum akad salam, terbagi menjadi dua, ada Al-Quran dan hadis. Dan ada rukun dan ketentuan syariah dalam akad salam, terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada pelaku, yang kedua objek akad, yang ketiga ijab kabul dan serah terima. Dan selanjutnya ada berakhirnya akad salam, terbagi menjadi empat. Yang pertama, barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan, barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad. Dan yang ketiga, barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad tetapi pembeli menerimanya. Dan yang keempat yaitu barang diterima. Selanjutnya yaitu perilaku akuntansi atau PSAK 103 revisi tahun 2016. Ada dua, yang pertama akuntansi untuk pembeli dan yang kedua akuntansi untuk penjual. Yang pertama akuntansi untuk pembeli, hal-hal yang harus dicatat oleh pembeli dalam transaksi secara akuntansi terbagi menjadi tiga. Yang pertama pengakuan piutang salam, yang kedua pengukuran modal usaha salam, dan yang ketiga penerimaan barang pesanan. Dan yang kedua yaitu akuntansi untuk penjual. Hal-hal yang harus dicatat oleh penjual dalam transaksi secara akuntansi terbagi menjadi tiga. Yang pertama pengakuan kewajiban salam, kedua pengukuran kewajiban salam, dan yang ketiga kewajiban salam dihentikan pengakuannya atau directionation pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Selanjutnya yaitu ilustrasi kasus akad salam. Terdapat secara ilustrasi akad salam ini bisa digambarkan. Misalnya seorang petani yang membutuhkan modal untuk menanam, dia butuh bibit, pupuk, obat hama, dan biaya lainnya. Dengan akad salam ini, dia bisa menjual hasil panennya sebelum dia menanam. Namun yang membedakannya dengan sistem ijon yang haram itu adalah dalam akad salam ini, hasil panen yang dijual harus ditetapkan spesifikasinya sejak akad disepakati secara tepat, baik jenisnya, kualitas, kuantitas, dan lainnya. Tidak boleh digantungkan pada semata-mata hasil panen, sehingga apabila hasil panennya tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati, hutangnya dianggap tetap belum terbayar. Petani itu wajib membayar dengan hasil panen yang sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati. Bagaimanapun caranya, termasuk dengan membeli dari petani lain. Sedangkan ijon haram, karena barang dijual semata-mata apa adanya dari hasil panen. Bila hasil panennya jelek atau tidak sesuai harapan, maka yang membeli hasil panen itu rugi. Sebaliknya, bila hasilnya bagus, maka boleh jadi petaninya yang rugi, karena harga jualnya jauh lebih rendah dari harga pasar yang berlaku saat ini. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan materi tentang akad salam yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.